Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang kedua ini kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Sebelum materi saya mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi kalian anak-anakku yang belum punya buku pendidikan agama Islam, kalian bisa download di kolom deskripsi. Ya. Di situ sudah saya taruh materi pendidikan agama Islam dari semester 1 sampai semester 2. Dan pada materi hari ini juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita belajar pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Bapak harapkan kalian bisa menerapkan perilaku jujur ya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu pengertian jujur, keutamaan perilaku jujur, macam-macam kejujuran, terus petaka kebohongan. Terus yang terakhir adalah menerapkan perilaku jujur dalam segala hal dan menghindari perilaku dusta. Yang pertama, pentingnya perilaku jujur ya. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, ya maka dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Jadi pada ayat di sini kita diperintahkan untuk berperilaku jujur dan bersama orang-orang yang jujur atau benar. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, maka kita harus berusaha menjauhi perilaku korupsi. Jangan sampai mengatakan tidak, kenyataannya ia melakukan korupsi. Karena korupsi ini
sangat besar dosanya ya. Jika dia bertaubat, maka dia harus meminta maaf kepada seluruh orang yang dia korupsi. Korupsi uang negara, maka dia harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kan susah. Ya. Kalau kita berdosa sama Allah ya cukup menyesal, bertaubat, maka Allah ampuni dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau kita berbuat salah kepada orang lain atau menzolimi orang lain, maka sebelum orang itu memaafkan, maka Allah pun tidak akan memaafkan. Ya, maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus berperilaku jujur dan tidak membohongi orang lain, karena orang yang kalau kita berbohong itu sangat menyakitkan ya. Maka dari itu kita berusaha agar jangan sampai kita berbohong, karena kalau sekali berbohong maka orang lain tidak akan percaya lagi sama kita, gitu ya. Berbohong atau berdosa itu juga salah satu ciri-ciri orang munafik ya. Jadi orang munafik itu tempatnya di neraka paling dasar. Jadi neraka itu kan bertingkat-tingkat. Nah, sebelum orang kafir itu di bawahnya itu orang-orang munafik lah. Kebohongan ini salah satu ciri orang munafik. Maka ketika kita tidak ingin dikatakan orang munafik, maka harus berbuat jujur atau mengatakan yang sebenarnya. Jangan berdusta. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hati-hati dengan 3 ini ya. Tadi dikatakan kalau bicara dia dusta atau bohong, kalau berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya dia khianat. Itu 3 ciri itu yang harus kita hindari supaya kita tidak tergolong orang munafik gitu. Terus keutamaan perilaku jujur ya. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Ya, jadi jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Ya, jadi orang-orang yang jujur itu akan dimasukkan ke dalam surga dan Allah mencintai mereka. Maka dari itu kita kalau ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga, maka kita harus berperilaku jujur. Ya, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu memotivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kalian menjalankan perintah Allah, niatkan dalam hati semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Contoh, kalian sholat, itu jangan karena orang tua, jangan karena guru, tapi semata-mata karena Allah. Ya, maka di situ berarti ada kejujuran dalam niat atau kehendak. Itu contoh, kalian sekolah ya karena Allah ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu diniatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Umpama kalian menerima berita dari grup WhatsApp ya, atau dari mana ya, maka kalian harus cek dulu berita ini benar atau tidak. Jangan langsung di-share, jangan langsung dibagikan ke teman-teman atau ke grup-grup. Nah, kalau kalian langsung membagikan, maka kalian akan mendapatkan dosa juga. Nanti teman kalian membagikan, kalian dapat dosa juga. Namanya dosa jariah ya. Kan ada pahala jariah ya. Ada juga dosa jariah apabila kalian memberitakan sesuatu yang bohong. Teman kalian membagikan, terus dibagikan lagi, terus akan mendapatkan dosa. Makanya harus hati-hati. Ya, jadi sebelum dibagikan, kalian cek dulu berita itu. Wah, ini berita ini benar apa enggak gitu kan. Itu kalau tidak benar, maka harus cepat-cepat dihapus. Ya, atau cukup di tangan kalian, jangan disebarluaskan lagi gitu ya.
Bohong itu boleh ya, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah. Misalnya dalam kondisi perang ya, ada teman kalian memang bersembunyi di rumah kalian ya, terus ada orang nyari-nyari mau dibunuh gitu ya, maka kalian boleh berbohong untuk supaya teman kalian itu tidak terbunuh. Jadi kalau kalian jujur, maka orang yang sembunyi di rumah kalian itu akan dibunuh, maka kalian boleh berbohong. Itu berbohong yang sesuai syariat yang dianjurkan oleh agama. Tapi selain itu ya tidak boleh ya. Terus yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidak ada berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jadi antara batin dan perilakunya itu sama ya, tidak ada bedanya. Terus yang berikutnya adalah petaka kebohongan ya, sebagaimana telah dijelaskan di atas ya, betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Nah, sebaliknya betapa berbahayanya sebuah kebohongan ya. Kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi orang-orang lain ya. Jadi ketika kalian berbohong sekali ya, maka teman kalian tidak akan lagi percaya. Dan orang kalau sekali berbohong, dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang tadi. Itu ya. Nah, ketika seorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran itu tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Dan kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Makanya harus hati-hati dengan kebohongan. Pokoknya jangan sampailah kalian berbohong. Ya, kalau kalian mengaku umat Rasulullah, maka hindari yang namanya kebohongan. Karena Rasulullah itu tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Tidak pernah, walaupun Rasul sedang bercanda ya, sedang ini sama sahabat-sahabatnya, Rasulullah selalu mengatakan yang sebenarnya. Jadi Rasul itu tidak pernah berbohong. Sampai-sampai Rasul itu dijuluki Al-Amin ya, orang yang dapat dipercaya itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 161, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yahlul ya'ti bima hulla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Mama ada seorang pejabat yang korupsi, maka dia akan membawa apa yang dia korupsi tadi. Korupsi tanah sekian hektar ya, nanti di akhirat akan dibawa, akan dipikul tanah sekian hektar itu ya. Makanya harus hati-hati. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran surat Al-Imran ayat 161. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Mungkin sekarang ini sudah terjadi ya. Ya, pada zaman sekarang ini sudah diprediksi oleh Rasulullah ya, bahwa nanti akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan ya. Ketika itu pendusta dibiarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Sekarang sudah terjadi. Orang yang bohong dibiarkan, orang yang benar dipenjara. Itu sekarang sudah terjadi. Ya. Terus pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Ya. Pada saat itu Ruwaibidah ya berbicara. Nah, ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, yaitu orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat yang luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus yang berikutnya adalah hikmah perilaku jujur ya. Tentunya ketika kalian berperilaku jujur, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah ya. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang ya, karena jujur akan membuat kita menjadi tenang ya, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Beda halnya dengan orang yang berbohong. Atau contoh orang yang korupsi ya, tadi kan dia berkhianat. Maka dalam hidupnya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kelihatannya saja bahagia karena uangnya banyak, tapi sesungguhnya dia tidak tenang karena takut ketahuan, nanti kalau ketahuan nanti dipenjara gitu.
maka dalam hidupnya akan selalu gelisah ya, tidak merasakan kebahagiaan. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya ya. Yakin bahwa orang yang jujur pasti hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah selamat dari azab dan bahaya. Gitu ya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Kenapa? Tadi dikatakan di atas bahwa orang yang jujur akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Terus yang kelima adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kalian berperilaku jujur, maka Allah akan cinta, akan ridho ke kalian gitu. Terus yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia ya. Contoh di sekolah ya, kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu ya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru ya. Terus tidak menyontek pekerjaan teman ya. Ketika guru kalian memberikan tugas, maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan nanya teman ya, ini jawabannya apa? Jangan, kerjakan sendiri ya dengan sebaik-baiknya. Terus menaati peraturan yang berlaku di sekolah ya, berbicara secara benar baik kepada guru, teman ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah gitu. Terus yang kedua, jujur di rumah ya, perilaku jujur di rumah ya. Kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua. Terus memberitakan hal yang benar. Contohnya begini, mama dari sekolah ada iuran ya 50.000. Maka kalian harus bilang sama orang tua ya 50.000, jangan ditambah-tambahin. Gitu ya. Pak, ada iuran nih 100.000, padahal iurannya hanya 50.000 gitu ya. Maka itu tidak diperbolehkan ya. Maka kalian harus berusaha menerapkan perilaku jujur di rumah, memberitakan kepada orang tua dengan yang sebenar-benarnya. Terus yang ketiga adalah jujur di masyarakat ya. Kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang dan tentram ya. Tidak mengarang cerita yang membuat suasana lingkungan tidak kondusif ya. Contohnya membuat berita hoax ya, yang sekarang banyak terjadi ya. Maka itu tidak boleh. Apabila ada berita harus dicek dulu, ini berita ini benar apa enggak. Itu jangan langsung di-share ke grup RW ya, grup RT itu, atau grup masyarakat. Jangan. Nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Intinya selalu berbuat jujur dimanapun kalian berada, maka niscaya kalian akan mendapatkan keselamatan dan Allah pun akan mencintai kalian. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan kalian isi daftar hadir di kolom komentar. Dan juga yang belum memberikan kesimpulan, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Untuk buku pendidikan agama Islam semester 1 dan semester 2 sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa download di situ ya. Materi pada hari ini juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.